Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Bau, Pak Sinten, Pak Asmane, Pak Tarto, Pak Tarto, bersama Pak Tarto, Kadus 2 Desa Karanggayam. Saya sendiri pendamping lokal desa wilayah Desa Karanggayam. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Hari Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia, bersama Pak Kadus. Mari Pak Kadus. Pak Kadus, menurut panjenengan itu punya sudut pandang tentang kemerdekaan, tentang sejarah kemerdekaan bangsa kita ini, barangkali punya sudut pandang sendiri. Monggo diceritakan. Oh ya, terima kasih. Bangsa dan Indonesia itu merdeka itu tidak segampang membalik telapak tangan. Para leluhur kita menjadi korban, ya, menjadi korban. Lah, teng Desa Karanggayam sendiri pernah nggak ada kisah-kisah pejuang dari sini, dari kakek panjenengan apa? Kalau kita mengamati Desa Karanggayam, saya selaku penduduk asli orang Karanggayam, menurut leluhur kita banyak orang-orang yang dikorbankan. Di situ apa gitu korban harus perang. Satu, korban kelaparan, kesengsaraan, ya itu sarang, ya ekonomi kocar-kacir karena dijajah, banyak orang mengungsi, banyak orang kelaparan, ya Allah. Maka saya pesan kepada generasi penerus, mari semangat 45 tetap harus, jangan luntur. Nah, Desa Karanggayam ini untuk tahun yang ke-77 ini mengadakan apa saja? Oh, banyak kegiatan sekarang. Apa saja? Kemarin di wilayah saya itu ada pertandingan sepak bola antar RT. Yang kelas pakai kelas Pak. Terus ada pertandingan anak-anak nanti setelah upacara. Terus banyak segala kegiatan. Terus di situ muncul kita memperdayakan warga dengan kesenian, apalagi nanti dalam malam resepsi kita akan memperdayakan warga sendiri untuk tampil. Artinya tampil untuk meramaikan malam resepsi. Ini yang semangat yang luar biasa. Oke Pak, ini Pak mau tanya Pak. Pak Kadus kan boleh dibilang sudah malang melintang lah di dunia pemerintahannya. Di dunia pemerintahan desa sudah berapa tahun menjabat jadi Kadus Pak? Saya itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun menjadi Kadus Ya, di Desa Karanggayam. Sejarah Desa Karanggayam ini sejarah yang sangat baik. Pertama saya menjabat di Kadus itu rata-rata harus punya jiwa perjuangan. Ya betul sekali. Kalau tidak punya jiwa perjuangan mungkin nggak mau. Karena apa? Waktu itu Desa Karanggayam itu nggak ada bengkok, adanya janggolan. Bedanya janggolan dengan bangkok itu apa sih Pak? Kalau bengkok itu bahasanya perangkat desa. Contoh dulu kepala desa dapat berapa hektar, berapa bau jatah. Kalau janggolan itu partisipasi dari masyarakat. Maka di situ ya seperti pemerintah, janggolan dan bengkok itu ibarat langit dan bumi, jauh, sangat jauh. Berarti benar-benar berjuang panjenengan. Iya betul, karena setahun itu 1 ton hari netes dari masyarakat, kadang-kadang ya 75%, 60%, tentang kita gitu. Kita 1 tahun bayangkan, kalau memang diuangkan berapa? Katakan sekarang 1 kintal 500, kalau 6 kintal 3 juta. 3 juta itu dibagi 12 bulan lah ya. Jauh dengan sekarang. Setelah itu demi tahun saya waktu itu kiprah di politik kenal dengan DPR pusat, bahkan dengan rekan-rekan dulu. Itu ada bahasanya amanah undang-undang yang di situ muncul pemerintah desa sebenarnya harus punya wadah. Maka
pas tahun berapa itu munculnya parade Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia. Sekarang menjadi PPDI. Nah, PPDI lain. Oh, PPDI itu adalah Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Anget parade itu Persatuan Perangkat Desa dan Kepala Desa. Waktu itu munculnya parade itu. Waktu itu tuntutannya yaitu minta Menteri Desa sendiri. Maka kenapa di situ muncul Menteri Desa sendiri? Karena nanti di dalam untuk bahasanya memperjuangkan desa, maka munculnya Menteri Desa lah ya, Ya betul. untuk memperjuangkan nasib pemerintah desa. Yang terutama itu daerah yang janggolan. Itu saya zaman pemerintahan Warting itu, zaman pemerintahan Presiden SBY satu periode belum deal itu, jangka 6 tahun, panjang kan? Saya berangkat ya, kalau mau ke Jakarta urunan 100.000-an, wong rolas berarti 1.200.000 ya. Yang berangkat rata-rata saya, Pak Sultan, Pak Warting, daliannya melayani masyarakat. Saya berangkat Jakarta ke demo berapa hari di sana. Kalau di Jakarta luar biasa seperti lautan manusia, betul. Saya perjalanan yang sangat panjang, perjuangan saya di memperjuangkan dana desa yang sekarang miliaran. Nah, jadi tuntutan waktu itu agar ada kementerian tersendiri ya, untuk betul. ngurusi desa. Karena untuk mengambil anggaran APBN itu nantinya berapa persen? Koyo dene guru itu kan PGRI ya, semua ada wadahnya. Ibarat saya mau mengambil air harus banyak ada wadahnya, bahasa seperti itu. Maka untuk memperjuangkan pemerintahan desa satu jalan minta Kementerian Desa. Alhamdulillah waktu itu saya kenal dengan DPR Pusat Sinara Sujatmiko dari Majinang, dan saya itu dengan rekan-rekan PDI DPR saya itu selalu hubungan. Artinya waktu itu alhamdulillah dalam pas kebenaran itu zaman pemerintahan Jokowi langsung dikeluarkan. Artinya ya, alhamdulillah sekarang desa dapat miliaran ya, pemerintah desa maksudnya bisa bahasanya digaji lah ya. Ini sudah ada kebaikan, maksudnya perjuangan kita. Mudah-mudahan nanti saya punya tugas, saya ada berkas-berkas perjuangan saya, mudah-mudahan harapan saya bukan kita perlu dilihat oleh masyarakat, tidak perlu kita dicatat oleh masyarakat, hanya nanti malaikat yang akan melihat ke atasnya untuk luar biasa. Ya, kalau dicatat di dunia nanti di akhirat nggak dicatat, saya rugi, ya kan? Ini. Jadi ini juga bisa menjadi kilas balik antara berhubungan dengan Hari HUT kemerdekaan negara kita ya Pak ya? Ya betul, karena dalam perjuangan kemerdekaan itu adalah merubah nasib. Gini, ya, Indonesia waktu itu tertindas, terjajah oleh bangsa luar, maka dari ekonomi segala apa kita tidak akan maju, ya, tidak bisa merubah nasib. Pemerintah desa pun kalau tidak ada perjuangan sama saja. Jadi segala apa itu harus diperjuangkan sampai titik darah pun dilakoni ya. Ini masyarakat ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah desa, semua desa Indonesia sekarang sudah ada perhatian dari pemerintah. Sementara dana desa setelah Bapak berjuang melalui parade itu ya Pak ya. Iya, itu parade dan disambung lagi nama sekarang PPDI, Persatuan Perangkat. Melalui parade itu kemudian munculnya PPDI. Muncul dana desa. Lah, itu memang dampaknya bagus apa enggak sih Pak buat masyarakat secara umum? Memang itu bagus. Desa sendiri bisa membuat rancangan mana yang dibangun dulu. Kalau membangun itu mengusulkan proposal ke kabupaten, ke pusat. Bedanya seperti itu nggak Pak? Iya, kalau sekarang tinggal bagaimana desa yang mengatur. Desa yang mengatur. Jadi bedanya sebelum ada undang-undang desa,
kalau desa mau membangun jalan harus pakai proposal dulu. Iya betul. Nah, sekarang tidak perlu proposal, yang penting ada musrenbang des ya Pak. Iya itu tadi, uang ini digunakan untuk apa sesuai secara penting jangan bertentangan dengan Peraturan, ya. Kalau anggaran kurang paling tetap mengusulkan bahasanya proposal untuk tambahan dan aspirasi apa itulah ya. Alhamdulillah ini pemerintah khususnya Indonesia. Jujur saja Pak, saya mau tanya nih ya Pak. Saya kan seorang pendamping lokal desa ya Pak. Iya. Kita nggak boleh saling tertutup lah ya Pak ya. Iya. Kita harus jujur saling menilai. Saya sangat salut dengan perjuangan Bapak melalui para desa, bahkan baru tahu hari ini. Saya salut dan saya sangat menghargai perjuangan panjenengan itu. Dan sebenarnya dengan kehadiran dana desa kemudian didampingi oleh pendamping desa, menurut Bapak itu apa? Positif atau gimana atau apa? Jujur saja Pak. Oh ya oke. Karena ini mengenai kebijakan ya Pak. Ya menurut pemikiran saya memang baik ini memang harus didampingi sebanyak Pak. Nanti namanya semua itu salah lah ya, karena pertanggungjawabannya berat. Karena uang negara harus sesuai dengan aturan dan pendamping desa. Namanya pendamping itu mendampingi. Mana kalau memang ada keliruan mestikan ini loh udah benar, jadi bang, ayo jangan sampai terlalu jauh ya. Memang itu bagus. Memang harus ada pendampingnya. Ibarat jalan itu dia itu kita jalan itu seolah-olah apa ya? Kalau ada kesalahan kan ada yang mengingatkan. Itu seperti itu. Memang bagus. Ya. Memang sekarang itu ada apa ya, ada seperti kita sebagai pendamping juga merasa kurang ya Pak, masih belum kompeten lah. Kita masih merasakan betapa kurangnya kami Mas. Ya, maksudnya kita sama-sama ya. Namanya manusia itu tidak ada manusia sempurna. Ya, minimal kita jalannya hati-hati karena diminta pertanggungjawaban. Ya, kalau saudara bilang seperti itu karena masih banyak kurang, tidak ada manusia serta kecukupan. Adanya kekurangan, maka mari kita pemerintah desa dan pendamping desa bersama-sama saling kerjasama lah intinya, tapi menuju kebaikan, bukan kita kerjasama tidak menuju kejelekan. Nah, harapan Bapak ke depan gimana Pak? Tentang dana desa dan tentang pendamping, tentang masyarakat desa, harapannya apa Pak? Harus dilanjutkan, mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan dana desa itu tidak berhenti. Karena apa? Kalau melihat itu amanah undang-undang, karena apa? Tanggal 17 Agustus Indonesia Merdeka, tanggal 18 Agustus kita akan melahirkan undang-undang. Di situ sudah muncul amanah undang-undang. Sebenarnya ini bukan seperti dana lain, kan bukan amanah undang-undang. Kalau tidak salah pendapat saya itu kan contohnya proyek apa gitu lah, kayak P2 apa gitu. Ini kan enggak, kemungkinan karena lahirnya berdasarkan undang-undang mungkin diteruskan. Mudah-mudahan setelah kita perjuangkan dana desa, monggo, mudah-mudahan lancar dan pemerintah bisa menggali sumber-sumber pendapatan untuk menambahi ya. Kalau memang negara Indonesia ini banyak pendapatan, insya Allah dana desa akan tambah. Jadi menurut saya simpulkan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak bahwa dana desa ini adalah salah satu amanah dari perjuangan kemerdekaan. Kalau tidak salah itu kan amanah undang-undang. Padahal undang-undang ingatlah sejarah bangsa kita. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Ya, betul. Tanggal 18 lahirnya undang-undang. Ya, terus setelah lahirnya undang-undang di situ sudah muncul amanah undang-undang yang waktu itu nggak dikeluarkan, dikeluarkan setelah kemarin bahwa terbentuknya parade. Parade ada Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Itu pun perjuangan nggak setahun 2 tahun, hampir puluhan tahun baru
dilahirkan karena perlu digodok. Ya, betul. Nah, Itu itu luar biasa prosesnya sekali. luar Proses biasa. luar Saya biasa. berapa kali ke Jakarta, nemoni presiden, sampai PDI dulu datang di Mendagri, ke Mendagri kalau itu dengan lautan manusia yang luar biasa. Perjuangan memang inilah sama dengan lahirnya bangsa Indonesia yang besok tanggal 17 diperingati. Rakyat Indonesia memang harus diperjuangkan. Perangkat desa pun harus diperjuangkan. Apapun, tidak ada orang yang tidak diperjuangkan, begitu datang sendirian. Manusia hanya berusaha dan hanya ditentukan Allah kapan. Ya, ini maka apapun harus diperjuangkan. Perjuangan apa sih artinya? Merubah nasib lah ya. Ya. Dulu kita bahasa dijajah, Sekarang sudah ya, otomatis ekonomi, ya, tertindas, pendidikan kalah. Pada sekolah saja nggak bisa sekolah, apalagi menikmati seperti ini kemajuan tahun 2022, ya, sedangkan banyak orang susah yang kelaparan luar biasa. Maka para orang-orang yang berpikir maju. Pertanyaan lagi nih. Oke. Ini kan pendamping sedang ada mau sertifikasi. Ya. Sertifikasi pendamping, jadi mendapat apa? Saya sendiri kurang paham baru sosialisasi. Ya. Jadi semua pendamping seluruh Indonesia rencananya akan mendapatkan sertifikasi atau pengakuan lebih tinggi lagi ya. Lebih profesional lagi. Bapak sendiri mendukung atau gimana Pak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih cenderung mohon doa restu dari Bapak. Oke. Sebenarnya pemerintah seperti itu. Karena memang itu nasib harus diperjuangkan juga. Kembali tanggal besok tanggal 17 Agustus. Ya kan? Iya. Memang harus diperjuangkan. Iya. Ya, karena munculnya apa? Pendamping harus mengusulkan supaya ya minimal satu berbadan hukum yang kuat dan untuk kesejahteraan ya. Seperti itu. Sama sejarah besok tanggal 17. Ya. Betul, dan masalah itu hak saudara sekali ya, memang harus coba. Siapa lagi yang tidak berjuang bukan kita, orang lain. Iya betul Pak. Betul. Berarti intinya Bapak merestui ya Pak ya. Silakan juga kamu. Ya, kasih, kamu selaku pendamping mestinya harus diperjuangkan dan dekatkan obat seperti Pak. Apa itu ya? Oke siap Pak. Itulah pandangan saya. Ya demikian bincang-bincang dengan Pak Kadus yang sudah 20 tahun menjabat jadi kadus di salah satu desa dampingan saya, Desa Karanggayam. Saya mohon maaf jika ada kalimat, kata atau pemikiran dari beliau yang mungkin berseberangan dengan pihak lain atau dengan siapapun, semata-mata karena kami berdua hanya berbagi rasa saja. Sebagai manusia, sebagai insan, sebagai warga, sebagai masyarakat, dan sebagai kepala rumah tangga tentunya. Oke, salam dari Desa Karanggayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.